Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Hassana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa atama alaina ni'mata bi khairi dinin syuri. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh balagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasraha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha ila hali. Yaqulu tabarakallahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita kehidupan di malam hari ini sehingga kita bisa bermuajah dengan saudara-saudara kita di masjid ini. Jika kita tidak hidup, kita bermuajah dengan malaikat mukarram dan nakir. Iya kan? Iya. Dan bersama dengan kehidupan itu Allah Subhanahu wa taala tambahkan kemuliaan dengan hidayah taufik berupa iman dan Islam. Jika bukan karena iman dan Islam, niscaya kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Hidayah taufik, iman dan Islam tidak diwariskan dari seorang ayah yang saleh, tidak diraih dengan menempuh pendidikan di perguruan tinggi, tidak didapatkan dengan bersemedi di tempat yang sunyi. Dia diberikan oleh Allah kepada siapa yang Allah kehendaki dan diambil dari siapa yang Allah kehendaki. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Keteladanan telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada diri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah Muhammad SAW itu benar-benar terdapat suri teladan yang baik bagi orang-orang yang menginginkan kebaikan dari Allah, beriman dengan hari akhir, dan mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Baik, pada kesempatan pengajian kita di malam hari ini, tema utama masih dialog antara ayah dan anak. Dialog terakhir yang kita bincangkan adalah dialog antara Luqman dan putranya. Dialog antara Luqman dan putranya terkait dengan pengajaran hal yang paling esensial dalam kehidupan seorang muslim, yakni tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, dialognya berlanjut ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka 'ala an tushrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
تعملون. Dan kami telah perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, kemudian dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa wasaina al-insana biwalidayhi ya'ni birran wa tahannunan 'alaihima. Yang dimaksudkan dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua meliputi satu, bahwasanya perintah ini bersifat umum, annaha amatun wa in ja'at bi lafzin khas. Sesungguhnya perintah berbuat baik ini adalah secara general, berlaku untuk seluruh manusia, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Kamil. Pendapat yang kedua, bahwasanya wasaina al-insana biwalidayhi khasun fi Sa'ad bin Abi Waqqas, adalah menceritakan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, padahal ceritanya tentang dimulakan perbincangan ini oleh Luqman, ya kan, jauh gapnya, ya. Gapnya jauh antara dua sosok tersebut, tapi memang disebutkan oleh para ahli tafsir dalam dalam keterangan, misalnya oleh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir fi Syariah wa fi Aqidah wa Syariah, misalnya, bahwasanya ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas memaksa Sa'ad bin Abi Waqqas untuk murtad dengan cara mogok makan. Siapa itu? Ibunya adalah Hamnah binti Abi Sufyan bin Umayyah, sebagaimana disebutkan oleh para ahli tafsir. Wasiat berbuat baik kepada manusia, kepada orang tuanya, memiliki alasan. Salah satunya adalah hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Alasan yang pertama adalah bahwasanya kedua orang tuanya, terutama ibunya, telah mengalami satu masa dalam kehidupannya, itu mengandung. Hamalatu ummuhu, dia dikandung oleh ibunya, maka dia punya kewajiban berbuat baik. Bagaimana kalau dengan seorang wanita, seorang anak yang tidak dikandung oleh ibunya? Ada nggak? Ada nggak orang bayi tabung emang dia taruh di tabung gitu? Kan enggak, kan tetap aja dikandung oleh seorang ibu. Enggak. Emang bayi tabung kemudian ditumbuh kembangkan di tabung gitu. Ini korban film deh. Tapi enggak ada, ya kan, enggak ada manusia yang tidak lahir dari dengan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar juga anak Ibnu Hajar juga lahir dari rahim seorang wanita, bukan dari batu yang dibelah, ya. Bukan dari batu yang dibelah. Walaupun dalam kisah ada yang Nabi Adam nggak ada emaknya, ya.
Iya, Nabi Adam nggak ada karena Nabi Adam datang sebelum Luqman. Ini kan Luqman tadi ngobrol ya. Betul ya kan. Ada selain itu Hawa juga nggak dikandung oleh siapapun ya. Nah, tapi umumnya manusia dikandung oleh seorang wanita. Makanya disinilah kemudian salah satu dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita itu berpotensi memiliki kemampuan untuk mengandung. Nah, kalau waria atau transgender, datang seorang transgender kepada seorang dokter Hopkins misalnya, ngaku mengalami keguguran. Ya kan? Aduh dok, aku keguguran ya. Dokternya akan meriksa nggak kira-kira? Ya kan? Akan meriksa nggak? Kan enggak, karena umumnya mereka bukan wanita, sehingga tidak mungkin bisa mengandung, walaupun tidak semua wanita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan menikmati proses mengandung gitu. Tapi secara alamiah orang wanita memiliki kesempatan untuk bisa mengandung. Kalau ada masalah, ya temukan masalahnya, walaupun kadang-kadang masalahnya ditemukan tapi tidak juga. Itu jawaban yang sangat cerdas yang dilakukan oleh seorang dokter ketika berdebat tentang definisi wanita menurut dalam bingkai transgender. Nggak ada wanita atau transgender yang hamil, sehingga kalau seorang transgender datang ke dokter Hopkins kemudian ngaku keguguran, ya dokter Hopkins-nya tidak akan melakukan pemeriksaan, ya kan, karena tidak mungkin mengandung. Nah, ketika dalam proses mengandung ini, mengalami apa yang disebut dengan wahan, kepayahan. Apa yang dimaksud dengan kepayahan pada ayat ini? Yang pertama ada 3 karakteristik kepayahan. Yang dimaksud dengan kepayahan adalah ma'nahu syiddatun ala syiddatin, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Maksudnya rasa sakit yang amat payah. Kemudian juhdan ala juhdin, sebagaimana dikatakan oleh Qatadah. Kemudian dikatakan dha'fan ala dha'fin, sebagaimana dikatakan oleh Hasan al-Basri dan Atta. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagian yang kedua, kenapa atau alasan kenapa seorang manusia itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dialog ini untuk berbuat baik kepada ibunya adalah wa fisaluhu fi amain, karena dia telah mendapatkan layanan radha'ah, dia telah mendapatkan layanan untuk disusui ya. Bagaimana kemudian kalau fi amainnya ini, fi amain artinya dalam 2 tahun. Bagaimana hukumnya kalau seorang bayi disusui, dinenek lebih dari 2 tahun ya. Walaupun ini agak langka zaman sekarang, ya kan? Zaman sekarang wanita zaman now itu jarang yang mampu menyusui selama 2 tahun. Faktor-faktor kesehatan biasanya ya. Tergantung. Itu nanti apakah gue nenek ibunya orang bojone. Wa khalafa fi hukmi radha'ah ba'dal halain. Pak Ewe bisa aja bikin diskrak nih. Apakah kemudian dia jadi saudara sepersusuan gitu?
Wa ikhtalafa fi hukmi radha' ba'da halain. Dan terjadi perbedaan pendapat tentang apa hukum menyusui setelah 2 tahun. Ada yang mengatakan bahwasanya annahu la yahrum ba'da haulain walau bi tarfati ainin. Tidak ada keharaman ya setelah 2 tahun ya. Itu yang pertama. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW menyampaikan la radha'ata ba'da haulain, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam pendapat beliau. Kemudian ada yang mengatakan pendapat yang kedua, yahrum ba'da haulain bi ayyam. Setelah 2 tahun beberapa diharamkan setelah beberapa hari. Kemudian yahrum ba'da haulain bi sittati ashhur. Diharamkan nenek setelah 2 tahun ya, bertambah 6 bulan ya. Sebagaimana istikmalan lisalasina syahran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf, wa hamluhu wa fisaluhu fi wa hamluhu salasuna syahran, sebagaimana dikatakan oleh Abu Hanifah. Lalu anna tahrimahu ghairu muqaddar, bahwasanya keharamannya apakah tidak bolehannya tidak memiliki kadar tertentu. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam pendidikan Islam, dalam pendidikan anak dalam Islam, disapih itu bagian daripada format atau disapih itu bagian daripada edukasi ya. Bagian daripada edukasi. Selanjutnya juga karena dalam rangka memberikan kesempatan potensi untuk lahirnya atau adanya generasi berikutnya. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu 2 alasan yang disebutkan kenapa manusia diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Anishkur li wa liwalidayka ilayil masir. Kemudian yang bagian yang kedua adalah wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Bahwasanya apabila orang tua berkehendak memaksakan keyakinan, memaksakan seseorang keluar dari keyakinan yang benar dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka permintaan orang tua tersebut tidak bisa dipenuhi atau tidak perlu dipenuhi. Wa in jahadaka, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku, ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Tidak boleh, tidak ada ketaatan kepada orang tua dalam cover kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada ketaatan kepada orang tua, ya. Tidak ada ketaatan kepada orang tua dalam cover kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari yang kenapa di sini diambil perilaku yang paling berat, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena pada hal yang paling mendasar yang dimiliki atau potensi yang harus dijaga keberadaannya adalah bahwasanya setiap anak dilahirkan dalam keadaan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita diperintahkan untuk tetap berbuat baik kepada kedua orang tua yang memiliki keyakinan yang berbeda. Jadi mungkin kita jarang melihat atau jarang menyaksikan suatu keluarga, ya kan? Satu keluarga berada dalam keyakinan yang atau berada dalam tidak seakidah, ya kan? Tidak seakidah. Itu kita jarang menyaksikannya, gitu. Bukan berarti hal tersebut kemudian hilang potensinya atau hilang kemungkinannya.
boleh jadi, ya kan, boleh jadi dalam perjalanan kehidupan seseorang antara anak dan orang tuanya berbeda keyakinan, Tapi apabila seorang anak berbeda keyakinan dengan ayah dan atau ibunya, anak tersebut tetap diperintahkan untuk berbuat baik. Kenapa demikian? Ya, karena demikian berbuat baik kepada orang tua itu berbatas waktunya, berbatas waktunya, tidak akan berjalan selamanya, berbatas waktu, sebatas umur kehidupan orang tua aja. Dan kalau udah tua kan jarang yang bapak saya mau bilang itu jarang yang umurnya panjang, kan enggak juga. Tapi memang ada batas waktu di mana orang itu menjalani kehidupan, dan selama batas waktu itulah kemudian seorang anak diperintahkan. Dan itu bukanlah suatu perjalanan yang panjang, ya. Bukan sesuatu perjalanan yang panjang. Apalagi kalau orang tuanya seakidah, ya kan? Apabila orang tuanya seakidah, lalu kemudian perintah atau potensi birrul walidain itu lebih besar, ya, lebih besar dan menjadi perhatian bagi setiap orang Islam. Nah, ketika seseorang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada orang tuanya yang berbeda keyakinan, itu tidak kemudian menjadikan dirinya keluar dari keyakinan yang benar atau dari agama yang dianut selama dia berpegang kepada nilai-nilai. Oleh karena itu penting bagi setiap orang Islam mengetahui batasan-batasan, memiliki pengetahuan tentang mana yang boleh dan mana yang tidak, sehingga Islam tetap menempatkan orang tua pada tempat yang mulia walaupun berbeda keyakinan, apalagi apabila orang tuanya dalam satu keyakinan yang sama. Waliyadzubillah, apabila di antara kita kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian berbeda keyakinan dengan kedua orang tuanya, lalu anaknya atau kita sebagai anaknya kemudian berperilaku yang tidak menunjukkan nilai yang Islami. Baik, sampai di sini ada yang didiskusikan? BRW, jadi berapa tahun? BRW 60 tahun. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat berikutnya Luqman menyampaikan, ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allahu innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya, ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya apabila terdapat suatu perbuatan baik sebiji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan balasannya, akan membalasnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha halus lagi Maha mengetahui. Yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala Maha halus ialah ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu sebagai walaupun itu sesuatu yang sangat kecil. Ini adalah ukuran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan keimanan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan yang bersumber dari hambanya. Misalnya ketika perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram,
ketika perintah itu diumumkan, ada satu amal soleh yang dilakukan dalam waktu itu kalau tidak salah sholat asar, dilakukan dengan dua kiblat, sehingga maksudnya apa? Sholat asarnya tidak perlu diulang ya, pada satu sholat yang sama, sehingga di Madinah kita menemukan ada namanya masjid kiblatain ya. Itu adalah bagian dari saksi sejarah bagaimana kesungguhan para sahabat, ruhul istijabah para sahabat begitu tinggi ketika menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala tidak meremehkan amal soleh yang dilakukan oleh hamba-hambanya, lalu bagaimana ada kemudian sesama manusia meremehkan dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh saudaranya. Bagian terakhir dari dialog Luqman dengan putranya, kemudian disampaikan, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat, setelah perintah, setelah edukasi terkait dengan larangan menyekutukan Allah, kemudian edukasi tentang kewajiban birrul walidain, kemudian edukasi tentang tidak ada amal yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, lalu Luqman menyampaikan kepada putranya untuk mendirikan salat. Bukan salat seperti apa yang yang dimaksudkan dalam ayat ini? Apakah salat sebagaimana salat kita, yakni salat 5 waktu? Karena Luqman atau putranya Luqman atau ajaran di masa Luqman telah mengidentifikasi perintah untuk melaksanakan salat ya. Sehingga salat itu adalah ibadah yang dikerjakan atau dilakukan oleh lintas generasi di antara para nabi-nabi. Lalu yang kedua, wa'mur bil ma'ruf wa'mur bil 'urf wanha 'anil munkar. Kerjakanlah perbuatan yang baik dan cegahlah dari perbuatan yang mungkar. Ketika melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yang dibutuhkan adalah wasbir 'ala ma asabak. Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, karena potensi amar ma'ruf nahi munkar itu akan selalu berpotensi penolakan dan penerimaan. Apapun yang kemudian penolakankah atau penerimaankah, maka kita diperintahkan untuk bersabar menerima kondisi itu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tusair khaddaka linnas. Nasihat berikutnya adalah wala tusair khaddaka linnas, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Wala tamshi fil ardi marha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh dan kesombongan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan ini muamalah yang baik yang dianjurkan di kalangan manusia untuk saling memberikan kebaikan di antara manusia dengan tidak berperilaku atau beretika yang tidak sesuai ya. Di sini kemudian disampaikan ilustrasinya adalah tentang memalingkan wajah karena sombong. Kemudian ada juga berjalan di muka bumi dengan sombong ya. Kesombongan adalah ketika seseorang menolak kebenaran. Kesombongan itu
terjadi ya, kesombongan itu apabila orang menolak kebenaran. Dan yang terakhir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ini adalah waqsid fi masydika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkan suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Inilah nasihat-nasihat Luqman kepada putranya yang menjadi nilai-nilai edukasi yang akan selalu membawa kebaikan di dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ingin ditambahkan? Monggo Pak Haji. Luqman dengan Nabi Muhammad itu dua mana dia? Padahal kan Nabi Muhammad diperintah Allah ketika ini duluan Nabi Muhammad atau duluan Luqman? Duluan Luqman Pak Haji. Jauh. Luqman itu setelah Nabi Musa ya. Nabi Musa, Nabi Ayub. Nah, Luqman ini sudah diperintahkan sholat. Ya. Kemudian Nabi Muhammad pun diperintahkan sholat ketika naik ke langit. Pertanyaannya, sholatnya seperti apa gitu? Nah, bukan juga sih. Ini ada dua versi. Jadi Luqman juga memerintahkan sholat, tentunya Allah ya. Kemudian Nabi Muhammad pun diperintahkan sholat sehari 5 kali. Itu perbedaannya dari Luqman dengan Nabi Muhammad. Nah tadi makanya kita sampaikan bahwasanya sholat itu bukan hanya domain ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, sholat itu adalah domain banyak risalah, ya, banyak nabi. Tetapi apakah tata caranya sama dengan tata cara sholatnya Nabi Muhammad SAW? Itu yang menjadi pembahasan. Bahwasanya tata caranya pasti berbeda, ya kan, pasti berbeda. Bahkan jangankan antara satu nabi ke nabi berikutnya, Nabi Muhammad SAW sebelum mendapatkan perintah sholat pada peristiwa Isra Mi'raj juga telah melaksanakan sholat. Ya, Nabi Muhammad SAW sebelum diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa Isra Mi'raj juga sudah melaksanakan sholat. Jadi ingat di surat Toha ya, di surat Toha, aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah, salat itu esensinya adalah mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau dalam agama Islam tata caranya, ucapannya, tindakannya telah sedemikian rupa diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sholat yang disebutkan oleh Luqman kepada putranya tentu tidak sama dengan sholat yang kita laksanakan. Gitu. Ada lagi? Monggo. Dalam surat Mi'raj itu kan Rasulullah mendapat perintah 50 kali sehari semalam, dan dia datang dari Nabi Musa menyatakan ke Nabi Muhammad bahwa umat tidak akan melakukan seperti itu. Ya. Nah, dalam hal ini kan Nabi Musa sudah paham seperti apa sholatnya. Apakah Nabi Musa itu zaman masa Nabi Musa itu ada samaan dengan sholatnya zaman yang diajarkan sama Rasulullah? Tidak sama. Tidak sama. Kalau tidak salah, keterangan tentang sholat yang dilaksanakan oleh kaum Nabi Musa adalah sholat yang sehari semalam 2 kali pada waktu pagi dan petang. Itu yang dilakukan mungkin
Itu beda, mereka dua waktu. Dan Nabi Musa mengidentifikasi mereka umatku aja nggak kuat, tapi Rasulullah SAW telah menerima perintah itu dan berhusnudzon dan banyak kok insya Allah umatnya yang kuat melaksanakannya. Masuk antum kan kuat sholat 5 waktu kan. Kalau nggak kuat nanti jadi seperti Ibrahim Saifuddin, ya. Gila aja ya. Sholat 5 waktu kapan cari duitnya katanya. Gitu. Jadi sholatnya tidak sama ya, tidak sama teknisnya. Baik. Terkait masalah suara geledai itu maksud buruknya suara yang seperti apa suaranya? Suaranya ada di YouTube. Bukan. Suara yang seperti apa? Ini maksudnya kita menggunakan suara itu diukur dengan, kalau nggak salah ukurannya desibel ya. Ya kan? Ketika kita berbicara, kita menggunakan batasan yang sesuai. Kita ngomong dengan batasan yang dibutuhkan, ya kan? Sehingga informasi atau komunikasinya bisa dipahami dengan baik, ya kan? Tadi kita dengar tuh kalau para pengacara biar ketika beracara itu dianggap, mereka biasanya pakai suara yang keras gitu kan. Dan para pengacara itu paling banyak di Indonesia adalah dari etnis Batak, ya kan? Yang memang secara gaya berbicara ya memang keras gitu kan. Nah, bukan suara sesuai dengan kebutuhan, ya kan, sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada kaitan dengan hal yang demikian. Jadi maksudnya ketika kita berbicara menggunakan suara sesuai dengan kebutuhan pendengarnya, gitu Pak Haji. Bukan suara yang seperti apa, tentunya kita menggunakan suara seperti itu ya, suara geledai kita juga termasuk buruk-buruknya manusia jadinya. Nggak ada seperti apa jenisnya gitu, suara yang seperti apa. Jadi suara yang seperti apa yang membuat dia jadi seburuk-buruknya suara gitu. Suara yang tidak membawa kebaikan, ya kan? Misalnya ngajak berantem, ya kan? Kan suara yang tidak membawa kebaikan, suara yang tidak membawa kebaikan, suara yang tidak mengajarkan kepada kesopanan, ya kan? Tapi kan ukuran setiap masyarakat berbeda-beda, ya kan? Ada apa yang baik menurut etnis Jawa belum tentu baik menurut etnis Sunda. Apa yang menurut orang Sumatera baik belum tentu menurut orang lainnya baik gitu. Itu ukurannya ya. Tapi intinya adalah bahwasanya kita diperintahkan untuk menggunakan suara itu sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan. Sehingga misalnya teriak-teriak, misalnya berteriak itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Misalnya manggil, ya kan, manggil. Rasulullah SAW kalau memanggil sahabatnya, ya, kalau misalnya tidak pernah berteriak kan, tidak berteriak, tapi dengan suara yang jelas terdengar. Kemudian ketika kita berbicara kepada orang tua, ya kan, makanya dikatakan wala taqul lahuma uffin. Nah, ketika mengucapkan atau menggunakan suara yang dengan desibel yang tinggi itu tidak berkesesuaian dengan kebutuhan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sehingga itu dicela, ya, itu dicela di dalam penggunaannya. Gitu. Atau ada yang punya keterangan lain yang pernah mendengar penjelasannya?
Ustaz, Ya. di ayat 15 ini, oh ini ada beda partai ini, satu keluarga beda partai. Ini kayaknya pelajaran apa di bawah-bawah? Yang mana Pak Haji? Ya, ayat 15 ini. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Partai yang pertama yang mana? Ini ada apa namanya, beda paham. Oh, beda paham. Partainya beda. Jadi ada. Biasa kalau anak-anak sudah punya hak suara, gitu, berontak dia. Biasanya manusia itu kan tiba-tiba berontak. Tidak. Ini sudah menjadi kebiasaan, sudah. Jadi bahwasannya orang atau di sini diilustrasikan kira-kira apa sih, ada loh orang tua itu atau antara orang tua dan anak itu yang memiliki perbedaan keyakinan, ya kan? Seandainya orang tua atau kita dan orang tua kita berbeda keyakinan, kita muslim dan orang tua kita non muslim, ketika orang tuanya meminta kita untuk mengikuti ajaran dia yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan ajaran yang kita diyakini oleh anaknya tidak memiliki kewajiban untuk mentaati, dan mereka juga atau berpotensi menggunakan narasi dengan narasi ketaatan. Bahkan jika melihat asbabun nuzul, ya, di ayat ini dikatakan bahwasanya orang tua daripada Sa'ad bin Abi Waqqas berupaya memurtadkan putranya, ya, dengan mengancam dirinya untuk si orang tuanya untuk tidak mau makan. Sampai begitu. Apakah itu yang dimaksud dengan perbedaan oleh Pak Haji? Itu bukan? Ya. Baik. Ada lagi teman-teman? Pak Muis ada? Ini tak hubungannya dengan birrul walidain. Siap. Keluarga kalau seandainya orang tuanya, bapaknya atau tidak agama, otomatis anak itu kan harus hormat ke orang tua. Iya. Sementara beda agama, terus anak praktis semua orang otomatis pengen dapat ridhonya. Nah, sementara itu beda agama, apakah bisa dapat? Bisa dapat. Kan beda agama. Iya. Keridoan. Kan ridho walidain kan, berarti Allah gimana sama orang yang beda agama? Muslim lah. Jadi ketika orang tua berbeda keyakinan, ya, dan meminta, kita kan tetap punya kewajiban menafkahi dia ketika kalau dia tidak memiliki kecukupan nafkah, ya kan? Bukan kata aku tidak mengejar ungkapan keredoannya, tapi mengejar keredoan Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan perbuatan baik itu. Bukan menunggu dia, ya udah aku ridho, enggak, bukan dalam hal itu. Tetap ketika seorang anak berbuat baik kepada orang tuanya, akan menyampaikan dirinya pada keredoan Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang tuanya berbeda keyakinan. Di sisi lain itu juga menunjukkan bahwasanya Islam memuliakan orang tua pada aspek-aspek yang menjadi hak-hak mereka. Itu dijamin di dalam Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisi kemanusiaannya iya, ya kan? Sisi kemanusiaan iya, tapi basic kita berbuat baik itu adalah karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Basic utamanya itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala enggak merintahkan
Misalnya ketika dia meminta untuk kita melakukan atau meminta anaknya melakukan perbuatan yang berpotensi menyekutukan dengan Allah, maka itu batasnya dibuat clear, nggak perlu ditaati, tidak ada ketaatan kepada orang tua yang ketaatan itu merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Jadi tidak menafikan bahwasanya perintah atau kewajiban berbirrul walidain itu jadi tidak tetap ada pada setiap anak walaupun dengan kayak berbeda keyakinan dengan ayah dan ibunya. Ini yang begitu. Misalnya Mus'ab bin Umair juga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian serupa dengan yang dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Bahkan Mus'ab bin Umair dalam pasca perang Badar itu melihat adiknya atau melihat saudaranya termasuk yang tertawan, ya, termasuk yang ditawan oleh kaum muslimin, dan saudaranya kalau nggak salah disebut dengan Abdul Aziz bin Umair, ya. Abdul Aziz bin Umair berkata kepada Mus'ab bin Umair, wahai saudaraku Mus'ab, apa kata Mus'ab? Fa innahu la ukhuwata fi kharijil Islam atau kama. Tidak ada pertalian persaudaraan yang tidak diikat dengan keyakinan keimanan. Lalu Mus'ab bin Umair mengatakan kepada penjaga untuk menguatkan ikatannya dan menajamkan pengawasannya, karena orang tuanya pasti akan memberikan tebusan yang mahal untuk bisa membebaskan Abdul Aziz bin Umair. Itu tidak menafikan bahwasanya Mus'ab bin Umair tetap memiliki kewajiban birrul walidain kepada ibunya selama ibunya tidak memaksa Mus'ab bin Umair untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu memang terjadi, gitu. Allah bisa. Boleh saya nambahin? Boleh. Jadi ini perbedaan prinsip itu dimulai dari kita tahu Nabi Ibrahim dengan ayahnya, kemudian Nabi Muhammad pun beda prinsip dengan pamannya. Nah, ini bagaimana setelah pertanggungjawaban masing-masing di hari akhir? Kadang kan katanya Nabi Muhammad pun itu nggak bisa memaksakan supaya pamannya itu membaca la ilaha illallah ketika akhir hayatnya. Nah, Allah juga melarang, artinya membela pamannya itu yang beda prinsip tadi. Iya, memang benar. Paman Rasulullah SAW, Abu Talib, ya, adalah tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika masih hidup, ya. Benar, dan Nabi Muhammad SAW secara tegas tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaat atau memberikan memintakan pengampunan kepada pamannya. Itu memang ditulis seperti itu, ya. Sehingga batasan, ya kan, batasan bahwasanya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak bisa seorang nabi memberikan hidayah kepada orang yang dicintainya, ya, kecuali hidayatul irsyad, yaitu arahan, wejangan, informasi, potensi-potensi kebaikan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Pak Haji? Lanjut? Lele. Baik. Jika tidak ada, kita sudahi. Lagi kurang fit. Baik. Silahkan. Ada lagi? Pak RW, berapa bulan?
Berapa tahun? Baik, terima kasih. Semoga ini bermanfaat untuk kita. Insya Allah kita lanjutkan, kita laksanakan di pertemuan berikutnya. Kita sudahi dengan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum